Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah ilmu di mana kita tahu bahwasanya setiap hari kita tidak akan bisa luput dari yang namanya buang hajat. Subhanallah, ketika kita semuanya teman-teman membuang hajat di dalam keseharian kita, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ketika kita pergi ke kamar mandi kemudian kamar mandi juga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari mandi, mulai dari buang air kecil, mulai dari buang air besar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita semuanya bisa diberikan kesempatan untuk buang hajat kita tanpa bantuan dari orang lain. Subhanallah. Karena banyak orang-orang di luar sana yang ketika ia ingin membuang hajat harus meminta dari orang lain. Misalnya Allah berikan ujian sakit stroke yang mana tidak bisa ke kamar mandi, harus buang hajat di pempes dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya harus kita syukuri. Karena subhanallah, di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkannya kita membuang hajat. Karena ada orang-orang di luar sana mau membuang hajat saja nih teman-teman, itu harus bersusah payah, insyaallah. Jadi ada yang tidak bisa setiap hari buang air besar dan itu merupakan penyakit yang tidak bisa dikeluarkan, karena kotoran itu harusnya dikeluarkan, fitrahnya dikeluarkan. Ada yang tidak bisa buang air kecil kecuali setelah menahan panasnya, karena yang keluar adalah batu-batu yang kecil. Maka sejatinya ketika kita membaca doa dan kita belajar, kita niatkan agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan agar bisa menambah pahala ketika kita masuk ke kamar mandi dan keluar kamar mandi. Karena sejatinya kita masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi dalam sehari itu bisa sampai lebih dari 3 kali. Subhanallah, berapa pundi-pundi pahala yang bisa kita panen kelak nanti di akhirat. Maka jangan kita lalaikan untuk kita membaca doa. Doa masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi. Nah, sebelum kita membahas tentang doa-doanya, alangkah baiknya sedikit kita belajar adab-adab tentang buang hajat. Karena subhanallah, Islam telah mengajarkan semuanya. Sampai ke adab buang hajat saja Islam mengajarkannya. Allahu Akbar. Dan tidak ada agama yang paling sempurna di muka bumi ini sampai urusan buang hajat saja disebutkan kecuali agama kita. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab buang hajat, teman-teman, adalah disunahkan bagi kita ketika buang hajat kita membaca doa ketika akan masuk kamar mandi dengan doanya pertama yaitu bismillah Baru setelah itu kita lanjut Allahumma, ada di screen, kita bisa lihat bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nanti insyaallah kita bahas secara detail Kemudian setelah kita membaca doa ini, kenapa kita harus membaca doa ini? Karena ternyata ketika kita membaca doa ini, kata Rasulullah SAW, doa ini agar kita diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Karena penghalang antara jin dan aurat anak Bani Adam adalah ketika seseorang dari kita masuk kamar mandi dan mengucapkan bismillah. Kemudian disunahkan juga ketika masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Sebaliknya ketika keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan dan membaca doa. Dan adab-adab yang selanjutnya ketika seseorang membuang hajatnya dan itu di tempat yang terbuka,
maka hendaklah menjauh ya dari penglihatan manusia. Karena dulu Rasulullah SAW ketika beliau keluar bersama para sahabatnya dalam satu perjalanan, maka Rasulullah SAW tidak buang hajat di tempat terbuka, melainkan beliau bersembunyi hingga tidak terlihat. Mungkin ada beberapa kasus ya teman-teman kita lihat, pernah lihat gitu ya. Misalnya di jalan ada supir-supir truk misalnya ya, dan itu ketika tidak menemukan toilet, atau mungkin kalau kita sedang safar dan toiletnya masih jauh misalnya, mau ndak mau misalnya harus di tengah-tengah perjalanan karena melewati hutan-hutan, maka jangan di pinggir jalan ya, karena kita pernah lihat ya supir-supir itu kadang dengan seenaknya buang hajat di pinggir jalan. Seharusnya dia masuk ke dalam yang kira-kira manusia tidak melihatnya, baru kemudian buang hajat. Ini yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika buang hajat ya di luar misalnya, maka yang disunahkan juga adalah mengangkat pakaian ya, kecuali setelah dekat dengan tanah. Jadi jangan buru-buru diangkat pakaiannya sehingga auratnya terbuka. Rasulullah SAW beliau tidak mengangkat pakaiannya kecuali setelah dekat dengan tanah. Nah, ini juga termasuk dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika buang hajat di luar, ya bukan di kamar mandi yang berbentuk bangunan, maka dianjurkan juga untuk tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Ya. Nah, bagi siapa saja yang dia akan membangun sebuah bangunan, maka yang harus difokuskan juga adalah arah toiletnya. Ya. Tukangnya diarahkan bahwasanya toiletnya nanti jangan menghadap dan membelakangi kiblat ya, tapi arahnya kalau kita di Indonesia adalah utara selatan ya. Dan ini bisa kita bicarakan baik-baik. Jadi kalau misalnya kita mau bangun bangunan, kemudian toilet itu belum terbangun, maka kita bisa usahakan toiletnya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, bagaimana kalau misalnya di situ sudah ada bangunannya, sudah ada toiletnya, sudah ada dan menghadapnya ke arah kiblat, maka ini termasuk diantaranya kata Syekh Utsaimin dalam keadaan darurah ya, darurah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab buang hajat juga adalah kita tidak diperbolehkan untuk membuang hajat yang biasa dilalui oleh manusia ya, di jalan yang biasa dilalui oleh manusia, ataupun yang biasa dipakai untuk berteduh ya. Kan kasihan orang mau berteduh kok mencium sesuatu yang tidak enak ya, yang tidak nyaman. Nah, maka hati-hati ya ketika akan buang hajat, jangan di jalan atau di tempat berteduh. Ini juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak laki-laki ya. Anak-anak laki-laki kita ajarkan, nak, kalau mau buang hajat itu jangan di jalan ya, jangan di sembarangan. Karena saya pernah melihat ada anak kecil ya, dia buang hajatnya itu di jalan ya, pas lagi jalan-jalan sama kawannya, kemudian dia buang hajat di jalan. Dan subhanallah, ini mungkin saya berhusnudzon, mungkin dia tidak tahu dan belum pernah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Maka tugas kita sebagai orang tua mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Kalau mau buang hajat, buanglah hajat di kamar mandi ya. Jangan di tempat orang berteduh ataupun jangan di jalanan. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya ada dua perkara yang mengundang laknat ya. Ada dua perkara yang mengundang laknat. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa man la'inani ya Rasulullah?" Apa dua perkara yang mengundang laknat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nas." Orang yang membuang hajat di jalan yang biasa orang-orang lalui. Au fi dhillihim, atau di tempat yang biasa orang-orang berteduh. Nah, ini juga yang harus kita katakan kepada anak-anak kita. Kemudian
dimakruhkan ya bagi seseorang untuk kencing di tempat mandinya. Ya, jadi jangan kencing di tempat mandinya, tetapi di toilet ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah melarang an yamtashita ahaduna kulla yaumin aw yabula fi mughtasalih. Rasulullah SAW melarang salah seorang dari kita ya bersisir setiap hari dan kencing di tempat mandinya. Subhanallah. Ini adalah anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang perlu kita lakukan juga ya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita kalau mau buang air kecil, maka jangan buang air kecil atau kepada anak-anak kita di tempat atau di air yang tidak mengalir. Karena Rasulullah SAW melarangnya. Ya, jangan membuang air kecil di air yang menggenang. Kata Rasulullah SAW, innaha naha an yubal fil ma'ir rakid. Ya, kita lihat-lihat tuh biasanya kalau airnya tergenang kan, hikmahnya kenapa Islam itu melarang hamba-hambanya, melarang umatnya untuk buang air kecil di air yang tergenang. Biasanya itu ada binatang-binatang dan binatang-binatang buas dan mereka suka di air-air yang menggenang. Maka kencinglah di air yang mengalir. Taib. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ketika tiba di suatu tempat ya pembuangan sampah sebuah kaum, lalu kemudian ada seseorang yang kencing sambil berdiri ya. Dan ini hadisnya dari Hudzaifah, inna Nabi SAW mintaha ila subatatin qaum qubula qa'iman fatuhaitu faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya, dan kata beliau, mendekatlah aku mendekat hingga aku berdiri dekat kaki beliau, kemudian beliau membasuh bagian atas kedua khuf sepatu panjang beliau. Maksudnya ketika ada orang buang hajat ya, kalau bisa duduk maka itu lebih baik. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwasanya barang siapa ya yang kencing sambil berdiri ya, itu hukumnya boleh, tetapi duduk lebih baik. Duduk lebih utama. Maka kita ambil yang lebih utama, yang lebih baik ya, yaitu dalam posisi duduk. Taib. Dan ini yang tidak kalah penting teman-teman ya. Kita ajarkan juga kepada anak-anak kita bahwasanya setelah buang air kecil maka hendaklah bersuci ya. Terutama anak-anak laki-laki, kita ajarkan bahwasanya nak kalau habis buang air kecil maka kita contohkan bersuci. Karena ada orang-orang yang diadab ya di dalam kubur, dan mereka di antara faktor yang mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bersuci dari kencingnya ya. Karena tidak bersuci dari kencingnya. Maka kita sudah selayaknya mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita buang air kecil juga atau buang air besar, maka kita tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan kita ya. Ketika kencing kita tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan kita. Dan subhanallah, ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, idza bala ahadukum fala yamussu dzakarahu biyaminih wala yastanji biyaminih. Jika salah seorang di antara kalian kencing, janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Ya, dan ini harus kita ajarkan juga kepada anak-anak. Mungkin nanti ada di suatu zaman di mana ilmu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang justru misalnya ya heboh gitu, viral pada menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan kita orang muslim punya prinsip tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dalam keadaan kita misalnya buang air kecil, dan juga jangan kita cebok dengan tangan kanan ya. Ini juga perlu kita ajarkan. Baik. Nah, teman-teman, yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya kalau misalnya tidak menemukan air untuk bersuci, untuk istinja, maka boleh menggunakan batu atau boleh menggunakan yang semisal ya. Para ulama Lajnah Daimah termasuk mengatakan boleh juga menggunakan tisu ya. Ini boleh untuk
bersuci. Ya, subhanallah, Islam itu agama yang sangat-sangat memudahkan umatnya ya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Taib, yang tidak boleh adalah bersuci dengan tulang atau kotoran. Nah, ini nih penting juga nih digaris bawahi. Bahwasanya tidak boleh yang namanya bersuci, baik itu buang air kecil maupun buang air besar, dengan tulang dan kotoran. Walaupun nanti di dunia maya itu viral ada orang ya dia bersuci dengan tulang ya. Kita seorang muslimah memiliki prinsip yang jelas, Rasulullah SAW melarangnya. Karena yang namanya tulang itu makanannya jin ya. Dan biarkan tulang-tulang itu untuk jin ya. Kita punya sesuatu yang diperbolehkan untuk melakukan istinja, yaitu dengan air, dengan batu, atau dengan sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bismillah, kita ke kitabnya. Rasulullah SAW mengatakan doa dukhulil khala. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa masuk kamar mandi. Ya, doa dukhulil khala ini adalah doa masuk kamar mandi atau doa masuk WC. Dan ini teman-teman teman-teman lakukan bukan setelah masuk kamar mandi, tetapi teman-teman lakukan sebelum masuk ya. Jadi sebelum masuk teman-teman bisa baca doa ini ya. Nah, nanti pertanyaannya kalau misalnya kebelet bagaimana ya? Insya Allah kalau sudah terbiasa, maka sekebelet apapun dia bisa biidnillahi ta'ala membaca doa ini. Ya, membaca doa ini. Insya Allah, doanya insya Allah sudah dihafal ya oleh teman-teman semuanya. Di antaranya adalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik. Masya Allah, Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ibunya Ummu Sulaim menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pelayannya dan juga belajar dari kehidupan Rasulullah SAW. Dan arti dari Allahumma ini teman-teman ya adalah kita memohon kepada Allah. Wahai Rabbku ya Allah, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung. Berlindung dari al-khubus. Al-khubus ya itu adalah jamak dari kata khobis. Ya, al-khubus itu jamak dari khobis. Dan al-khobais itu jamak dari khobisah. Artinya adalah al-khobus adalah seton laki-laki dan al-khobais adalah seton perempuan. Karena kita tahu kamar mandi itu tempatnya syayatin, tempatnya seton ya. Maka berhati-hatilah ketika teman-teman ke kamar mandi, jangan berlama-lama. Termasuk adab yang belum saya sebutkan tadi, sesuai dengan hajatnya saja. Tidak boleh berlama-lama. Apalagi sambil bernyanyi-nyanyi, ya, sambil bawa HP misalnya. Dan juga masuk kamar mandi nggak boleh bawa sesuatu yang ada lafdzul jalalah. Ya, perhatikan teman-teman. Kalau misalnya di tas teman-teman ada Al-Quran, ada mushaf, ya maka sebelum masuk kamar mandi, hendaklah dikeluarkan. Ya. Berbeda dengan HP ya. Kalau misalnya teman-teman di toilet umum, kemudian teman-teman di tasnya ada HP, maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak apa-apa karena sejatinya itu bukan Al-Quran. Misalnya di HP-nya itu ada aplikasi Al-Quran misalnya. Ya. Berbeda dengan mushaf Al-Qurannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya mau ke kamar mandi, ya di tempat umum tidak apa-apa ditaruh dulu mushaf Al-Qur'annya. Kalau misalnya nanti ada yang ngambil, alhamdulillah, berarti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi amal jariah dan semoga Al-Qur'annya dibaca gitu ya. Enggak usah takut kehilangan Al-Qur'an ya. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman perlu kita garis bawahi terutama para wanita ya. Saya masih ingat dulu waktu di pondok itu ya, di pondok pesantren. Jadi kamar mandinya itu kan memanjang. Itu saut-sautan ya. Jadi dari sebelah
pojok kemudian nyaut lagi, dan ini juga perlu kita katakan kepada anak-anak kita yang mondok ya, yang pondok pesantren, nah, kalau kamar mandi jangan saut-sautan ya, karena di kamar mandi itu tidak boleh kita berkata-kata ya. Apalagi misalnya ada yang mengatakan di kamar mandi itu justru ide-idenya malah bermunculan. Wah, ini godaan dari syaitonir rajim ya. Kita ke kamar mandi dengan cepat ya, kalau sudah selesai buang hajat kita maka kita segera keluar, karena kamar mandi itu adalah tempatnya syaiton. Nah, barang siapa yang dia ketika masuk kamar mandi tidak membaca doa ini, maka syaiton ya bisa melihat auratnya kita. Ya, bisa melihat auratnya kita. Maka salah satu manfaat dari membaca doa ini teman-teman adalah menjadi penghalang bagi syaitan untuk tidak melihat aurat kita, melindungi aurat kita dari tatapan syaitan. Subhanallah. Karena syaitan juga memiliki nafsu ya, dan ketertarikan terhadap hal-hal yang tidak baik ya. Maka mulai hari ini yuk kita perhatikan, kalau mau masuk kamar mandi baca doa belum ya. Subhanallah. Dan kalau teman-teman belum hafal doanya, teman-teman bisa tulis, pasang di dinding dekat kamar mandi, sehingga tidak lupa kalau mau masuk kamar mandi. Dan perhatikan juga kaki ya, kaki kira-kira mana yang didahulukan ya, jangan sampai asal masuk kamar mandi. Taib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, setelah menjelaskan doa masuk kamar mandi, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan doa keluar kamar mandi. Ya, doa keluar kamar mandi ini juga patut kita hafal, teman-teman. Subhanallah, karena doanya sangat-sangat pendek dan insya Allah teman-teman semuanya bisa menghafalkannya. Ya, doa yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita ketika keluar dari kamar mandi adalah dengan sebuah doa ghufranaka. Nah, ghufranaka insyaallah ya teman-teman bisa membacanya, dan hadis ini diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah ya binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan subhanallah, kalau kita lihat ghufranaka itu artinya adalah ya Allah, aku memohon ampunanmu. Karena kita tahu teman-teman bahwasanya manusia, ya, diri kita itu sangat-sangat minim untuk menunaikan rasa syukur terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan. Maka di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa buang hajat dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedikitnya syukur kita dengan mengucapkan ghufranaka. Ya. Ini yang diajarkan di buku ini. Sebenarnya ada juga doa lain ya, yang doa keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Jadi teman-teman juga bisa pakai itu. Kalau pengen yang paling pendek adalah dzikir ghufranaka.